Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul dari Prodi Sistem Informasi S2A. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi tentang penjadwalan algoritma. Penjadwalan di sini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan adalah fungsi dari dasar sistem operasi. Semua resource pada komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan mengatur giliran proses-proses tersebut. Beberapa algoritma seperti FCFS, First Come First Serve, SJF yaitu Shortest Job First, Priority, and Round Robin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Shorter Job First atau SJF. SJF merupakan proses penjadwalan yang ada di ready queue dan akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk sistem setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-rata juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. SJF memiliki dua sifat, yaitu penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau I/O. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptive mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptive. Dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, proses memiliki burst M/K yang sangat lama disebut I/O bound. Yang kedua yaitu proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU bound. Terkadang juga suatu sistem mengalami kondisi yang disebut busy wait, yaitu saat dimana sistem menunggu request input seperti disk, keyboard, atau jaringan. Saat busy wait tersebut, proses tidak melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU dengan penjadwalan preemptive. Hal tersebut dapat dihindari dengan kata lain, penjadwalan preemptive melibatkan mekanisme interupsi yang menyala proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan preemptive disebut time slice atau kuantum. Penjadwalan berjalan setiap satuan time slice untuk memilih proses mana yang akan berjalan. Selanjutnya, bila time slice terlalu pendek, maka penjadwal akan memakan terlalu banyak waktu proses. Tetapi bila time slice terlalu lama, maka memungkinkan proses untuk tidak dapat merespon terhadap event dari luar secepat yang diharapkan. Yang kedua yaitu penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya yang pertama ada dua. Yang pertama yaitu berjalan dari running state sampai waiting state, dan yang kedua yaitu dihentikan. Ini berarti CPU merupakan proses sampai proses itu pindah ke waiting state atau dihentikan, atau juga proses tidak dapat diganggu. Dan metode ini yang digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh, ini adalah metode yang dapat digunakan dalam untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, yaitu misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptive. Contoh, jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, lalu akan dilihat CPU burst P1. Apabila
Prime time jika CPU burst P1 lebih kecil dari sisa waktu yang dibutuhkan oleh P0, maka CPU ganti dialokasikan untuk P1. Dan yang untuk non prime time akan tetap menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya. Prime time shorter job first atau SJF. Prime time shorter job first disebut juga shorter remaining time first. PSJF ini merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi prioritas berdasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi proses prioritasnya. Selanjutnya dengan ketentuan ini, ketika tiba proses terpendek ini di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preemsi mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses jika ada di dalamnya. Pada PSJF atau shorter job first, jika proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses diri diakui dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di diakui tersebut. Beberapa istilah yang akan sering muncul yaitu, pertama, ada proses. Proses di sini yang artinya yaitu urutan proses yang akan dilakukan. Yang kedua ada arrival time, waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan. Yang ketiga ada average turnaround time, yaitu rata-rata waktu total yang dibutuhkan sebuah proses dari datang sampai selesai dieksekusi oleh CPU. Yang keempat ada burst time. Burst time di sini maksudnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Yang terakhir yaitu average waiting time, yang artinya rata-rata waktu yang dihabiskan proses selama berada pada status ready atau menunggu eksekusi CPU. Misalnya ada dua buah proses yang datang berurutan, yaitu P1 dengan arrival time pada 0.0 ms dan burst time 10 ms, P2 dengan arrival time pada 2.0 ms dan burst time 2 ms. Penjadwalan non-prime time ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Yang mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.